Perhatikan, si kecil berani melakukannya di depan jenderal besar. Menghina jenazah putrinya. Jenderal besar yang kuat segera mengeluarkan senjata dan hendak menembaknya. Namun, Xiao Hu malah tidak menahan diri. Malah dengan semena-mena menekan tangan ke jenazah. Lalu menciumnya. Namun, tiba-tiba, gadis itu tiba-tiba bangkit hidup seperti keajaiban. Ternyata sebelumnya Xiao Hu telah ditipu oleh Letnan Han. Diatur untuk menikahi putri jenderal besar. Saat dia hampir dikubur hidup-hidup, tiba-tiba muncul roh buku dari warisan keluarga. Roh buku memberitahu Xiao Hu, cukup menusuk dengan jarum emas, lalu transfer energi ke gadis dengan ciuman. Itu akan menyelamatkan gadis itu. Meskipun Xiao Hu sangat bingung, namun, demi keselamatan hidupnya, dia harus mencoba segala cara. Satu tusukan, gadis itu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Xiao Hu dengan cepat berteriak, "Jenderal besar, pasti anak ini yang berbuat tidak senonoh pada gadis itu. Bawa dia pergi, potong dia menjadi 5 bagian. Kakak, apa yang saya lakukan? Jangan takut, izinkan saya mengatakan sesuatu. Kamu akan mengatakan satu hal. Mulai sekarang, aku adalah pelukismu. Kamu adalah di dunia ini terkuat, seniman." Berani bertanya pada jenderal besar, apakah gadis itu sebelumnya pernah mengonsumsi obat tidur? Ya. Bagaimana kamu tahu? Berhenti bernapas dan tidur. Lebih baik pura-pura mati. Menggunakan jarum. Menusuk jari. Sekarang hanya saya yang bisa menyelamatkan nyonya. Harus bagaimana caranya? Jadi tunggu apa lagi? Segera obati. Ditipu oleh anak ini. Kasus yang pernah saya tangani. Tanpa satu jarum pun, masih ada 8 kuda. Kamu pikir masih bisa bertahan hidup? Saya bertaruh nyawa. Dalam setengah jam. Menyelamatkan nyonya. Saya pasti berhasil. Yang pertama harus turun ke peti mati. Saya mungkin tahu. Ilmu menghidupkan kembali dari kematian. Tapi jika segera dikubur, nyonya akan berubah menjadi arwah terlantar. Bahkan setelah mati pun tidak akan tenang. Ini, Zhou Dashuai, silakan perhatikan. Adik kecil saya, belajar ilmu 5 elemen selama bertahun-tahun. Jika bukan karena saat itu, setelah mengalami penyakit, tidak berani menyentuh mayat, dia sudah menjadi 5 elemen milik Wang dari keluarga Su. Jangan banyak omong. Tubuh mulus nyonya juga bisa disentuh oleh Juelin. Zhou Dashuai, berikan Ah Su kesempatan lagi. Jika tidak bisa melakukannya lagi, saya bersedia untuk Dashuai. Dan Tuan Han, hanya satu-satunya, dibiarkan dimanja. Serius. Kakak ipar percaya padamu. Buka penutup dingin. Bodoh, bagaimana kamu bisa memperdaya putriku? Kamu ingin nyawanya, atau reputasinya? Baiklah, jika kamu tidak bisa menyelamatkan putriku, aku menenggelamkanmu. Jarum perak masuk ke dada. Keterampilan luar biasa. Jarum sudah selesai dimasukkan. Angkat jarum melewati titik lain. Dorong busur melewati titik. Kamu masih ingin melakukan apa terhadap putriku? Aku sedang menyelamatkan putrimu. Jangan mencurigai orang. Orang tidak mencurigai. Jenderal memiliki cara yang berbeda. Pasti tahu prinsip ini. Sekarang berhenti sejenak. Nyonya pasti mati. Duan Qi masuk ke Yan. Jenderal, dia tahu pasti akan mati. Masuk ke tubuh nyonya. Lebih baik Anda jujur. Jenderal, jangan biarkan dia lolos. Datanglah. Buang sampah ini. Buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Yuyan, semua gara-gara ayahmu gila. Biarkan orang itu merendahkan mayatmu. Sekarang gantikan dia untuk mati. Aku tergila-gila padamu. Pemuda yang pingsan karena ketakutan. Keesokan harinya baru bangun. Membuka mata dan langsung melihat gadis yang diselamatkan olehnya. Dan sepasang lampu besarnya. Tuhan, benar-benar tidak tahan aku. Mengapa kau berdarah dari hidung? Apakah kau sakit? Aku hanya sedikit panas. Wanita muda Su Yuehan, terima kasih atas menyelamatkan nyawa saya. Saya pikir itu adalah pembayaran kembali. Wah, wanita cantik. Jika dia menyerahkan dirinya. Tidak bisa, tidak bisa. Dengan begitu, aku bukan hanya akan menjadi. Apakah dia orang keji yang doyan uang dan wanita? Jika Tuan tidak meninggalkan gadis kecil ini, bersedia menyerahkan diri. Tidak bisa. Jenderal besar, nyonya adalah putri kaya. Tidak bisa membiarkan orang yang menderita. Sampah rendahan, mencemarkan nama baik nyonya. Membuat hati menjadi dingin. Aku telah berusaha keras untuk keluarga Su. Membantu jenderal besar selama bertahun-tahun. Semua ini demi kebaikan kalian. Yue, musim dingin benar. Pernikahan adalah hal besar dalam hidup. Harus dipertimbangkan dengan matang. Ayah, jika budi yang menyelamatkan nyawa ini tidak dibalas,
Bagaimana kita dipandang oleh orang lain? Bukankah kamu yang mengajari aku? Leluhur selalu hidup dalam ajaran yang sama. Menikahi seseorang yang berkuasa. Aku mengakui saja. Pemuda tahu dia tidak disukai. Dengan tekad yang kuat, tidak sia-sia menjadi jenderal besar keluarga Su. Pemuda tahu dia tidak disukai. Dengan tekad yang kuat, dia pergi. Saat itu, Letnan Han malah mengejek pemuda dengan tambahan bumbu. Mengatakan dia orang kelas bawah. Masih berharap bisa makan daging angsa dengan harga kodok. Cepat ambil uang hadiah jenderal besar dan pergi. Pemuda yang jujur sebenarnya tidak suka dengan perilaku buruk Letnan Han. Mengambil uang kertas dan melemparkannya ke tubuhnya. Sekarang Letnan Han pasti marah. Keluarkan senjatamu dan bunuh pemuda itu. Berhenti. Ayah, kamu terlalu berlebihan. Yue, dia tidak menghargai. Yue, Nyonya, kenapa masih diam saja? Cepat panggil Su Xuan kembali. Tuan Su, tadi saya salah. Aku ini. Apa yang terjadi pada putriku ini? Cepat selamatkan putriku. Rakyat kelas bawah tidak berani menginjak kaki di markas besar. Keponakan bijak, katakanlah syaratmu. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Pakaian emas dan perak, silakan pilih. Pakaian emas dan perak. Bagaimana mungkin membeli harga diri dan hati orang? Keponakan bijak, tadi saya salah. Tolonglah. Tolong selamatkan putriku. Apakah saya tidak bisa minta maaf? Tadi nyonya itu karena kamu baru saja bertengkar dengan ayahnya. Keluarga memiliki ikatan yang kuat. Bagaimana bisa kau tega tidak menyelamatkannya? Nyonya sudah dalam keadaan baik. Keponakan bijak. Semoga semuanya berjalan lancar. Mulai sekarang, aku tidak akan melawan pernikahanmu dengan putriku. Aku tidak akan melawan lagi. Tentang pernikahan, jangan membicarakannya lagi ke depan. Mulai sekarang, Nyonya, tidak perlu minum obat, untuk tetap sehat. Tuan, apakah Anda masih marah tentang insiden tadi? Saya minta maaf atas perilaku ayah saya. Apakah Anda gila, memiliki seorang putri cantik seperti ini? Nyonya, Anda salah paham. Sejujurnya, 10 tahun yang lalu, ketika Yixiong masih hidup, dia menjanjikan Xiao Tianar dari keluarga Xiao untuk saya. Nyonya menyukai saya. Itu adalah kehormatan saya. Namun, saya tidak bisa menjadi orang yang lupa budi. Sung Xuan, kau. Bahkan setelah menikah, kau masih berani mengganggu Nyonya. Jenderal, orang ini jahat. Han Dong, saya hanya menghormati Nyonya. Dari mana perselingkuhan ini dimulai? Jenderal, saya telah menyelamatkan Nyonya dari bahaya. Dan sekarang kau membuat kesulitan bagi saya. Apakah ini pantas? Kamu terlalu cerewet. Keluarlah, kamu membuat Nyonya tertawa. Jika begitu, saya tidak akan mempermalukan Anda, Tuan. Tunggu sampai Tuan mencapai kesuksesan. Kita akan minum bersama lagi. Terima kasih atas pengertian Nyonya. Oh ya, Nyonya, bisakah Anda memberikan obat yang tersisa kepada saya? Apa yang ingin digunakan oleh Tuan? Kasus-kasus di kota belakangan ini meningkat. Nyonya pingsan. Mungkin terkait dengan ini. Apalagi kematian kakak saya. Mungkin juga terkait dengannya. Jadi saya meminta bantuan Nyonya. Kakak. Kakak, bangunlah. Bangunlah, kakak. Dari mana kita mulai membicarakan hal ini? Bagaimana keadaannya? Kenali orang yang sudah meninggal. Tidak ada tanda perkelahian atau tanda kekerasan di tubuhnya. Kamar juga tidak terbuka. Pasti bunuh diri. Bulan lalu sudah ada 2 kasus pengantin wanita bunuh diri. Bulan lalu kembali lagi. Terlalu aneh. Banyak kasus misterius di kota ini. Penduduk kota ketakutan. Tidak mungkin. Malam pernikahan putri saya. Bagaimana mungkin bunuh diri? Saya katakan itu bunuh diri, maka itu bunuh diri. Segera bertindak. Tunggu saja. Tunggu sebentar. Putri Anda bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan. Pembunuhan. Sial. Siapa anak kecil ini? Pendapat dari naga tua, yang memiliki medali emas dalam seni bela diri. Kamu juga berani meragukan. Merusak tempat kejadian. Apakah kamu siap bertanggung jawab? Panggil orang-orang. Usir dia dari sini untukku. Jangan tak sopan. Ini adalah guru besar yang menyelamatkan nyawaku. Kenapa terburu-buru? Siapa berani tak sopan? Guru besar, saya telah menjelajahi 5 wilayah selama puluhan tahun. Belum pernah bertemu lawan.
Seorang anak muda, berani-berani karena hal kecil. Berani bicara besar, mayat itu milikku. Namun, orang yang bermain dengan mayat, akan memanfaatkan mayat, menipumu, berbicara di atas kertas, kamu langsung percaya. Juga bisa dijadikan petunjuk olehmu. Orang-orang akan tertawa. Lagu Marsekal, aku tahu kemampuanmu luar biasa. Tapi si naga besar ini, dia juga ahli yang saya undang. Sudah sangat misterius. Jenderal besar, pindahlah. Aku ingin melihat. Anak muda ini bukan yang kubunuh. Bagaimana dia bisa membantah kata-kataku? Jika aku bisa membuktikan bahwa dia pembunuh, aku akan menundukkan diri dan memberimu pelajaran. Baiklah. Kakak, kamu sudah membuatku kesal. Jangan pura-pura mati. Kamu, anak muda, biar aku membantumu menyelesaikan masalah. Kamu bilang ini pembunuhan. Cepat katakan padaku, kenapa tergesa-gesa? Dia datang. Kakak ipar, ambilkan warna merah untukku. Ini adalah naga tua. Ini apa? Saya pernah membaca di buku kuno, metode penyamaran tanpa jejak, mengoleskan ramuan misterius di payung, melalui sinar matahari, maka akan terlihat bekas luka yang tersembunyi. Namun metode ini telah hilang selama 100 tahun. Anak ini, siapa sebenarnya dia? Kakak, mengapa tidak bereaksi lagi? Jangan terburu-buru, lanjutkan kutukan. Bolehkah saya tidak terburu-buru? Begitu banyak orang yang melihat ke arahku. Hahaha. Sepertinya saya terlalu khawatir. Kamu, anak ini, hanya pura-pura misterius. Hanya anak kecil. Jenderal besar, jika kamu tidak mengusir orang ini, saya tidak akan ikut campur lagi. Usir dia. Kita harus melihat apa kata Tuan Long. Tunggu. Bagaimana mungkin ini? Tolong lepaskan dia. Baik, cetak tangan ini. Tidak semua cetakan tangan ini manusiawi. Jelas begitu. Bagaimana bisa percaya padanya? Cairan binatang ini mengalir melalui pakaian. Saat seseorang meninggal, ki tubuh manusia akan keluar dari pori-pori. Jika terhalang oleh pakaian, cairan yin dan yang akan mengalir keluar, tanpa menggunakan metode khusus, atau tidak akan pernah tersembunyi. Aku ingat. Semalam aku samar-samar mendengar anak perempuanku di kamar terus-menerus berteriak kata-kata aneh seperti jangan mendekat. Jadi, anak perempuanku tidak bunuh diri. Anak ini benar-benar bagus. Dalam beberapa kata, dia membuat kepala naga menjadi bingung. Beberapa bulan terakhir, sering terjadi kasus bunuh diri badak besar di desa. Jika anak ini benar, maka semua badak itu mati sia-sia. Song Xuan menetapkan keputusan ini. Berkuasa besar. Jangan sembarangan bicara. Jika benar pembunuhan, berani bertanggung jawab memecahkan kasus. Aku telah belajar banyak keterampilan. Hanya untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Mengapa tidak berani? Jenderal besar, jika kasus besar ini terungkap, akan menimbulkan kepanikan. Jika Song Xuan berani berbicara besar, maka dalam 3 hari jika dia tidak bisa memecahkan, akan dihukum mati. Untuk meredakan kemarahan. Bagaimana bisa begitu? Han Dong, jangan khawatir. Yuir. Song Xuan sudah mengatakannya. Ayah hanya bisa bertindak sesuai aturan. Tuan Xuan, saya percaya padamu. Jika dalam 3 hari kasus tidak terpecahkan, saya akan melakukan ini di depan seluruh kota. Membunuhmu. Apakah kamu berani? Tidak perlu 3 hari. Cukup 1 hari. Jika kasus tidak terpecahkan, biarkan kemarahan semua orang. Baiklah, maka besok saya akan datang ke rumahmu sendiri. Tunggu kabar baikmu. Ayo pergi. Kakak, apakah kamu benar-benar yakin? Apakah bisa memecahkan kasus dalam 1 hari? Aku hanya mengatakan begitu saja. Bisa atau tidak, bergantung pada perasaanku. Kakak, kamu menetapkan syarat. Apa yang kamu inginkan? Saya memuaskan Anda. Aku ingin kamu. Tolong carikan seseorang untukku. Mari, bantu aku lagi membagikan beberapa minuman keras yang baik. Jangan hanya untuk 1 orang. 10 orang semuanya bisa. Tapi kakak, mengapa kamu begitu suka minum? Kalau disuruh beli, belilah. Jika Ruoling menyukainya, apakah dia ingin memecahkan kasus? Iya. Mereka tidak mengatakan. Beberapa bulan ini, apakah sering ada pengantin wanita yang meninggal? Mari pergi dulu. Melihat tempat kejadian sebelumnya. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi malam itu? Itu hantu.
Itu hantu pengantin wanita yang membunuh kakak saya. Dia kembali. Hantu pengantin wanita. Setahun yang lalu, di timur desa ada putri apoteker. Dipaksa menikahi seorang penindas. Dia pingsan dan malu sampai bunuh diri. Tidak lama setelah itu, penindas, apoteker, ayahnya sudah meninggal. Sejak saat itu, orang desa mengatakan hantu pengantin wanita penuh dendam. Menghuni tubuh pengantin wanita untuk membalas dendam. Hantu membunuh. Bagaimana mungkin? Itu nyata. Malam itu, saya mendengar kakak saya berteriak jangan mendekat. Kemudian kakak saya membakar diri sendiri. Tapi bagaimana Anda yakin? Kakak Anda membakar diri sendiri. Malam itu hanya saya dan kakak di dalam kamar. Dan ketika detektif datang untuk menyelidiki, di samping rumah, ditemukan kotak korek api di kamar kakak saya. Dokter Barat detektif mengatakan, semua sidik jari kakak saya ada di atasnya. Apakah mungkin? Benarkah hantu yang bermain-main? Curiga dan benci hantu. Apakah yang disebut roh dan hantu di dunia ini hanya pikiran manusia? Untuk mengetahui kebenaran, buka peti mati dan periksa mayat. Buka peti mati dan periksa mayat. Bolehkah saya melihat kakak Anda? Ini. Aduh, kami melakukan ini untuk membersihkan nama kakakmu. Tolong kerjasamanya. Ada bekas luka bakar di tenggorokannya. Ini adalah mayat laki-laki di bawah umur. Meninggal terbakar malam itu. Dia sama sekali bukan pengantin wanita. Apa katamu? Jika tebakanku tidak salah, mayat masih terkubur di sekitar desa. Ayo cari. Asu, kamu sungguh hebat. Bagaimana kamu tahu korban bukan bunuh diri? Pembunuhnya sangat cerdas. Tapi dia mengabaikan satu masalah kunci, yaitu, jika korban bunuh diri, bagaimana mungkin melemparkan kotak korek api? Siapa yang ada di dalam peti mati? Satu-satunya penjelasannya adalah, pembunuhnya memiliki rekan lain. Apa? Pasti nama keluarga pembunuh. Pengantin wanita ingin meminta bantuan dari luar, namun tidak bisa berbicara. Mengambil kotak korek api dengan cepat, melemparkannya keluar jendela. Ditemukan oleh pembunuh. Dalam kekacauan, korban membunuh salah satu pembunuh. Sementara pembunuh lain untuk melindungi diri, mengingat kenangan lama, lalu membakar rumah, menyamar sebagai pengantin wanita yang telah meninggal. Jika itu pembunuh kakakku, jika bukan karena keajaiban, tidak mungkin siapapun dia, saya pasti akan menemukannya. Asu, barusan teman baikmu, keluar dari tembok besar untuk menemuimu. Katakanlah, Handong ingin mengajakmu makan. Nak, jangan salahkan aku kejam. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi. Tuan kedua, hormat saya, hormat saya, hormat saya. Aku ingin mengundang Song untuk makan malam. Dia tidak datang bersamamu. Hai, pergi, tuangkan minumanku penuh. Tuan kedua, Song Si dan aku adalah saudara. Jenderal memberi waktu 1 hari pada Song. Dia tidak bisa datang. Biarkan aku pergi mewakili dia. Semuanya sama. Jangan khawatir. Song Si dan aku berbagi berkah. Melayani siapapun sama saja. Benarkah? Langsung. Ambil minumanmu. Pergi. Apa ini? Ini apa? Kamu pura-pura apa? Mengapa kamu pulang begitu cepat? Han Ye tidak melayanimu dengan baik. Han yang kamu bicarakan sama. Lihatlah kamu tidak pergi. Langsung mengusirku. Kamu benar-benar luar biasa. Sepertinya ini adalah Handong. Memang tidak punya niat baik. Masih bisa dihitung. Ada harapan di tengah kekasaran. Kakak ipar terlalu memuji hal-hal yang tidak pasti. Saya tidak akan melakukannya. Iya. Kakak ipar tahu kamu paling cerdas. Tapi apakah kasus ini masih memiliki petunjuk? Aku sudah punya petunjuk. Hanya saja. Su, lebih lanjut dong. Kamu kenapa? Kacau. Minuman ini. Segera. Kamu sudah bangun. Lebih lanjut dong. Kamu sudah bangun. Saya tidak bisa melakukannya. Lebih lanjut dong. Dokter bilang kamu terkena racun hebat. Obat ini bisa membuatnya bertahan. Dia bilang dia. Panglima ini memberi 1 hari untuk memecahkan kasus. Kamu dalam keadaan seperti ini. Bagaimana bisa memecahkan kasus? Kakak ipar. Aku akan pulang dan bertanya pada ayahku. Lihat apa ayahku punya ide bagus lainnya. Kamu harus merawatnya terlebih dahulu. Dia tidak akan kembali. Bagaimana aku mengatakan ini? Suami istri seharusnya seperti burung yang sama. Ketika bencana datang, masing-masing terbanglah. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pramugari, yang sebelumnya dijanjikan untuk dijaga, sayangnya mungkin tidak bisa terlaksana. Aku akan bertanya padamu. Seperti wajah hidup. Seperti racun yang kau terkena adalah tumbuhan beracun salah satu dari 10 racun besar. Segera perhatikan sekitar pos. Mungkin masih sempat. Lebih baik kau pulang dulu. Air tenang menghanyutkan, bukan air keruh. Aku tidak akan pergi kemana-mana.
Kalau tertarik, ambil saja. Air yang tenang menghanyutkan batu besar. Kakak ipar, kamu ini, anak bodoh. Kau dibesarkan oleh kakak ipar sejak kecil. Malu apa? Ada apa? Kenapa kepalaku sangat sakit? Ini karena dampak kelembaban. Kelembaban di sini. Awalnya berbahaya bagi tubuh, namun bisa berpadu dengan energi dalam tubuhmu. Aksu, mengapa kau bangun? Kakak ipar, tolong bawa aku keluar sebentar. Baiklah. Kakak, tidak benar. Bukankah kakak sudah mati? Siapa orang ini? Kakak, hati-hati, ada tipu daya. Nyawaku diberikan oleh kakak dan kakak ipar. Jika kakak benar-benar tidak mati, meskipun ada tipu daya, aku ingin mengejarmu juga. Kakak, Aksu, lakukan apa yang kau inginkan. Kau ingin aku makan. Aksu, apa yang terjadi padamu, Aksu? Ini tidak bisa menyembuhkan racun. Roh kakak yang menyelamatkanku. Kakak perempuan, apa yang terjadi? Kau beruntung. Cairan ini seharusnya sangat lembab, berbahaya bagi tubuh. Tapi keracunan terlebih dahulu. Kelembapan bersatu dengan racun dalam tubuhmu. Detoksifikasi untuk melawan racun. Ditambah lagi kamu makan jamur basah. Sekarang, kamu sudah sembuh. Sepertinya begitu. Kakak datang karena aku. Memberikan kepada orang. Bermimpi. Anak yang baik, karena tidak ingin mengatakannya. Malah teringat kakak. Tantanganmu bagus. Bagaimana kalau kita bersama saja? Apa yang terjadi padamu tadi? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, kakak ipar. Kamu hampir membuatku ketakutan tadi. Bagus kalau tidak apa-apa. Bagus kalau tidak apa-apa. Kakak ipar, tenanglah. Kita ke depan. Susue. Komandan besar, si kecil ini, jelas-jelas tidak memecahkan kasus tepat waktu. Sengaja bersembunyi di sini untuk menipu. Susue, jelas-jelas kamu yang pertama kali meracuni Ahsu. Kamu masih berani berkata, jangan menuduh orang lain tanpa bukti. Apakah asisten sudah ditemukan? Komandan besar. Komandan besar, kamu maafkan Ahsu kali ini saja. Tuan Jining memiliki banyak. Berikan kami 1 hari lagi. Kami pasti bisa memecahkan kasus ini. Perintah militer tak bisa diabaikan. Apa yang diucapkan harus dilakukan. Tunggu sebentar. Siapa bilang? Saya belum menemukan pembunuhnya. Jangan berpura-pura di sini. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu pingsan dari siang hingga malam. Apakah mungkin kamu memecahkan kasus dalam mimpi? 2. Bagaimana kamu tahu? Saya pingsan dari siang hingga malam. Apakah racun ini kamu yang memberikan? Komandan besar, saya sudah menemukan siapa pembunuhnya. Mari kita kembali ke desa sekarang. Trik yang sudah dimainkan. Jangan lagi menipu orang dengan trik lama. Kakak ipar, coba letakkan tanganmu di atas sidik jari. Tuan Suan, kamu bilang, pembunuh ini adalah perempuan. Benar. Dan Anda lihat, sidik jari ini berantakan. Tetapi sebagian besar adalah sidik jari, bukan seluruh jejak kaki. Hal ini menunjukkan bahwa korban sebelumnya seharusnya memiliki hubungan seksual dengan pembunuh. Terjadi hubungan seksual, korban kemungkinan diperkosa sebelum dibunuh. Absurd. Pertama, pembunuh mungkin wanita, lalu mengatakan korban diperkosa sebelum dibunuh. Bualan. Juga perlu membuat draft. Bos besar, kirim pasukan ke barat. Siapapun yang masuk ke barat adalah saudara angpau. Semua mewakili. Namun tugas ini cukup berat. Harus mencari seseorang, orang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan, atau merasa sebenarnya juga cocok untuk tugas ini. Setelah membawa, akan tahu mengapa pembunuhnya adalah seorang wanita. Masih bisa memperkosa terlebih dahulu kemudian membunuh. Bukankah Anda bilang pembunuhnya ada di sini? Di mana orang-orang? Pembunuh ini memang licik. Dia pasti tahu ada bahaya di sini. Kabur lebih dulu. Jangan sombong. Kamu memang belum mengungkap kebenaran. Sekarang kamu mengakui ada mayatmu. Saya bilang bisa menemukan. Benar-benar bisa menemukan. Tuan Han, asalkan kamu bisa menyelamatkan adikku.
Kamu bisa meminta saya melakukan apapun. Asalkan bisa menemukan. Benar-benar bisa menemukan. Tuan Han, asalkan kamu bisa menyelamatkan adikku. Kamu bisa meminta saya melakukan apapun. Serius. Datanglah. Asing, lari cepat. Buruk. Baiklah, berani mempermainkan saya. Aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Han Deng, berhenti. Nyonya, Jenderal, kamu bisa meminta saya melakukan apapun. Bagaimana kalian berdua datang? Pembunuh sudah ditemukan. Apa? Bagaimana kamu yakin ini adalah pembunuh? Saya baru saja meminta Jenderal untuk mengirim pasukan ke tepi sungai. Kemudian saya akan datang dengan gembar-gembor untuk menangkapnya. Tidak disangka, pembunuh ini panik, lalu lari dari tepi sungai. Meskipun begitu, bagaimana kamu yakin ini adalah pembunuh? Saya rasa tidak ada orang di sini yang bisa mempercayainya. Seseorang yang memperkosa dan membunuh wanita biasa. Jadi dia seorang wanita. Karena sebenarnya dia bukan seorang wanita. Dia seorang pria. Ternyata dia seorang enu. Hanya dengan mayat ini, bagaimana menentukan si pembunuh? Itu saja. Ini jelas-jelas tidak ada bukti. Apa bedanya dengan tidak menemukan pembunuh? Jenderal besar, harus dibunuh. Jika kalian tidak lupa, Nona Su sebelumnya pingsan secara spontan. Jenderal besar, anak ini jelas sedang menggunakan sihir. Siapa tahu akan ada trik mayat hidup. Pertama, singkirkan orang ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Rahasia telah terungkap. Berdamai di dasar.